Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal-soal sosiokultural yang ada di e-learning APKS PGRI. Yuk dimulai. Soal nomor 1. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah titik-titik. Kebudayaan imaterial atau rohaniah atau spiritual adalah kebudayaan yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan dan dinikmati. Kalau kebudayaan material berarti kebudayaan yang tampak, yang bisa dilihat dan diraba. Oke, kita cek. Kalau A, bahasa, adat, dan ilmu. Nah, ini nih teman-teman jawabannya. Karena kalau yang B, masjid itu kan masuknya ke material. Terus di sini TV juga kan material. Ini candi gereja masuk material. Patung lukisan masuknya juga ke material. Soal nomor 2. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bareng-bareng di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienitas. Sikap Anda, A. Ikut bergabung ke acara makan tersebut. B. Ikut bersenang-senang. C. Ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih. D. Ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa. E. Hanya menonton dari kejauhan. Nah, kalau ada kasus kayak gini yang jelas banget salah, ini E ya, hanya menonton dari kejauhan. Ikut bersenang-senang juga enggak. Kenapa? Karena di sini kan ajakannya itu untuk makan bareng di lapangan ya kan, bukan untuk bersenang-senang. Ini beda topik. Kemudian kalau yang D ini juga kesannya kurang sopan ya teman-teman. Jadi ini enggak, karena cuma gabung tapi enggak ikut makan. Kalau yang antara A dengan C itu lebih tepat yang A, ikut bergabung ke acara makan tersebut. Soal nomor 3, karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda A. Membuat nasi goreng. B. Memberikan kepada masyarakat tak mampu. C. Kecewa dan berharap kedepannya tidak masak terlalu banyak. D. Memberikan kepada tetangga. E. Membawa ke tempat sampah. Teman-teman, kalau ada kayak gini berarti yang ini, kalau yang A membuat nasi goreng itu enggak ya teman-teman, karena ini bermanfaat tapi hanya untuk dirinya sendiri ya kan. Kalau yang membawa ke tempat sampah ini juga jelas enggak ya teman-teman. Terus kemudian kalau yang ini, yang B, memberikan kepada masyarakat tak mampu. Nah ini nih teman-teman jawabannya. Karena kalau yang D itu kan cuma kepada tetangga, jadi akan lebih bermanfaat kalau ke masyarakat yang tak mampu, yang ini, yang lebih membutuhkan. Kalau yang C juga enggak ya teman-teman. Soal nomor 4, jika Anda bepergian dengan bis kota, A. Anda ingin orang yang di samping Anda yang memulai pembicaraan. B. Takut mengajak bicara, karena bisa saja Anda terkesan sok kenal. C. Anda selalu mengajak berbicara orang yang duduk di samping Anda. D. Diam saja hingga sampai tempat tujuan. E. Tidak mau mengajak berbicara karena itu bukan urusan Anda. Yang jelas kalau kayak gini kita tunjukkan bahwa sikap sosial kita baik gitu ya, komunikasi kita baik gitu. Nah kalau kayak gini berarti kalau yang diam saja itu jelas enggak. Tidak mau mengajak bicara karena itu bukan urusan juga enggak ya, ini terlalu tidak peduli gitu kan, terlalu cuek. Kemudian kalau yang A, Anda ingin orang yang di samping Anda memulai pembicaraan, ini juga enggak. Takut mengajak bicara, ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Anda selalu mengajak bicara orang yang duduk di samping Anda. Soal nomor 5, saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. C. Menerima aturan panitia. D. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. E. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja.
Yang jelas kalau seperti ini berarti kan kita harus menerima dari keputusan panitia dan mencoba untuk istilahnya ada solusinya atau bukan solusi ya, tapi hal positifnya dari keputusan panitia tersebut itu ya. Kalau yang protes keras, ini jelas salah ya, protes keras. Kemudian kalau yang mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima, ya ini enggak juga ya teman-teman. Kalau yang D, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan, ini juga enggak ya. Nah, ini kan tidak menerima keputusan dari panitia, ya kan? Kalau yang B dengan C, kalau yang C itu kan hanya menerima aturan panitia. Tapi kalau yang B menerima aturan dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi di sini ada nilai positifnya, ada nilai tambahnya dari keputusan panitia tersebut. Jadi kita pilih yang B. Soal nomor 6. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah titik-titik. A. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. D. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. E. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Jadi kan di sini masalahnya atau problemnya itu tidak ada fasilitas TK, kemudian masyarakatnya nggak paham dan menganggap belum penting. Sedangkan tugas ini tuh harus dilaksanakan, ya kan? Oke, kita bahas kalau yang A, membangun infrastruktur, ya kan? Membangun dulu, habis itu mengadakan pelatihan khusus. Kita simpan dulu. Kalau yang B, berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat untuk membangun meskipun masyarakatnya masih bingung. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kalau yang C, menghormati kebudayaan daerah tersebut bahwa di negara ini penting. Ini intinya kan belum membangun ya teman-teman. Jadi ya udah nggak usah bangun kalau yang C, ya kan. Ini enggak. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata mesti dilaksanakan. Kalau yang D, melaporkan kepada atasan, jadi ini cuma melaporkan aja, belum ada tindakan dari kita, ya kan. Sedangkan tugas itu kan sudah diberikan kepada kita, ya kan. Ini juga salah, berarti antara yang A dan yang E. Kalau yang E, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Jadi saya lebih cenderung ke yang E ya teman-teman. Kenapa? Karena pertama kita adalah mengedukasi dulu, ya kan, bahwa itu penting. Nah, habis itu baru membangun infrastrukturnya gitu kan. Jadi yang pertama banget itu mengedukasi. Karena apa? Karena problem utamanya di sini masyarakatnya itu belum paham dan di sini menganggap tidak penting, ya kan. Di sini menganggap belum penting. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 7. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan titik-titik. A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Waspada dalam bersikap. C. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Menjaga jarak dengan mereka. Yang jelas kalau ada perbedaan suku, kita harus menerima perbedaan dan berusaha menyesuaikan dan menghormati perbedaan itu, ya kan. Nah, berarti kalau yang meminta atasan memindahkan ini jelas enggak ya teman-teman. Menjaga jarak juga enggak, karena ini artinya tidak bisa menyesuaikan. Kalau yang D, khawatir jika ucapannya ini enggak ya teman-teman. Ya kita boleh khawatir, tapi apa ya,
apa yang kita lakukan gitu kan, atau solusinya atau hal positifnya apa ya kan. Kalau yang B waspada dalam bersikap ini tuh mirip dengan yang D, yang udah jelas banget jawabannya itu yang A ya, bersikap toleran dan menghargai mereka, menghargai perbedaan suku ya kan. Hal nomor 8, Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda, titik-titik. A. Berusaha memahami perbedaan tersebut. B. Menganggap perbedaan bukan masalah. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. E. Biasa saja, karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. Yang jelas di sini kita harus menghargai perbedaan, tetapi kita juga harus memilih pilihan yang ada nilai plusnya, nilai positifnya, atau solusinya, atau tindakan dari kita. Nah, kalau yang A berusaha memahami perbedaan tersebut, ya dia cuma paham doang. Kalau yang B menganggap perbedaan itu bukan masalah, berarti A dan B itu kan mirip ya teman-teman, jadi cuma memahami, cuma nganggep gitu loh, belum ada tindakan apapunnya. Kalau yang C ini juga mirip dengan yang dengan yang A dan B, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, ya kan. Nah, kalau yang E biasa saja ini enggak, jawabannya itu yang D. Jadi udah ada tindakannya, mencoba berbaur ya kan, agar perbedaan itu tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Soal nomor 9, hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberikan tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. D. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Atau E. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Wah, ini udah jelas banget ya teman-teman, hubungan yang baik itu ya berarti kelihatan pas ada kesulitan ya kan, saling membantu pas ada kesulitan. Jawabannya itu yang E. Soal nomor 10, bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. D. Takut dan trauma saat berada di jalan. E. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. Seperti yang sebelum-sebelumnya, ketika ada masalah, maka kita harus mengusulkan solusi atau mengarah pada solusi, ya kan? Nah, di sini kan ada aksi kekerasan, ya kan? Kalau di sini yang hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu, ya berarti salah ya teman-teman, tidak ada hal apapun yang dilakukan. Takut dan trauma ini juga jelas salah. Kemudian sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut, ini juga salah. Kenapa? Karena ya ini baik untuk diri kita, tapi tidak memberikan efek ke hal yang lain, kepada orang lain, ya kan. Tidak ambil pusing, ini jelas menunjukkan sikap tidak peduli ya. Berarti jawabannya itu yang A, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Jadi melaporkan aksi itu kan berarti untuk memberikan kebaikan atau hal yang baik untuk yang lainnya ya kan, biar nanti aksinya selesai dan ditangani oleh pihak yang berwajib. Tetap waspada berarti kan untuk dirinya, untuk keselamatan dirinya sendiri.